Tak hanya di kota Makassar, dipimpin oleh raja-raja dan bangsawan, daerah Mandar, Parepare dan Bantai juga melakukan perlawanan. Di sana terjadi memang hampir semua kabupaten, kerajaan-kerajaan itu membentuk gerakan-gerakan perlawanan seperti misalnya di Jataparang, di Parepare, Pindrang, segala macam itu ada Badan Pemberontak Indonesia yang dipimpin oleh Datu Supa Andi Abdullah Baumasepe tadi, yang wakilnya adalah Andi Sele. Nanti pemudanya itu dipimpin oleh keluarga raja-raja Sulawesi Selatan ini. Memasuki bulan Oktober 1945, bertempat di kediaman Raja Bone Andima Panyuki, raja-raja di seluruh Sulawesi Selatan berkumpul dan mengeluarkan deklarasi mendukung kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Pemerintahan Hindia Belanda atau NIKA di Sulawesi Selatan pun semakin terdesak. NIKA terus berusaha menempatkan orang-orangnya di daerah-daerah, maka timbul reaksi para bangsawan-bangsawan dan semua mereka buat tanda tangan. Ada 540 orang menatangi resolusi untuk menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Dan mereka menolak kehadiran NIKA. Dalam periode awal itu Belanda sudah pisah. Ya. Belanda sudah berhasil pertama itu mendirikan ini, Negara Indonesia Timur. Nah ini yang menyebabkan wilayah Republik ini sudah semakin terdesak ke Jogja. Jakarta kan sudah diduduki. Bahkan didirikan juga kemudian itu adalah Republik Madura, Republik Sumatera dan sebagainya. Banyak sekali negara-negara bagian dibangun oleh NIKA. Nah untuk bisa melihat bahwa wilayah itu adalah bagian dari Republik yang sudah tinggal Jawa Tengah saja, hampir Jawa Tengah, maka dikirimlah pemuda-pemuda ke Jogja untuk menyatakan pada Presiden bahwa wilayah kami masih tetap wilayah Republik Indonesia. Ya, walaupun sudah jadi mereka terus ke sana. Dan sana itulah mulai hubungan. Nah, NIKA merasa ini salah satu wilayah yang paling banyak perlawanan terhadap kedudukan NIKA itu Sulawesi Selatan. Sejak raja-raja menyatakan bahwa wilayah mereka adalah bagian Republik, semua rakyat mendukungnya. Karena ada tradisi di sini bahwa janji itu tidak boleh diingkari. Kalau diingkari itu hidup akan seperti sebutir telur yang dihempaskan ke batu. Untuk meredam pergolakan di Sulawesi Selatan, tanggal 24 April 1946, Belanda menangkap Gubernur Dr. Samratulangi dan beberapa tokoh pejuang lainnya. Perjuangan fisik di Sulawesi Selatan pun berubah menjadi gerakan gerilya. 15 Juli 1946, tentara Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur ke pemerintahan kolonial Belanda. Di hari itu juga, untuk memperkuat kekuasaan, Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengadakan konferensi di kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini digagas Van Mook untuk membentuk negara Indonesia Timur dan menggodok rencana pembentukan negara federal. Konferensi ini berlangsung 10 hari dan dihadiri 39 orang dari Kalimantan dan daerah-daerah Indonesia bagian timur. Hasilnya pada tanggal 25 Juli 1946, negara Indonesia Timur pun dibentuk dan Makassar diproyeksikan menjadi ibu kotanya. Iya, sejak awal Makassar itu akan menjadi ibu kota dari Indonesia Timur. Ya memang posisinya adalah dianggap strategis kan sejak dari dulu. Makassar itu adalah kota terbesar di Sulawesi dan kota dagang. Kota tempat administrasi Belanda selalu memang di Makassar kan. Nah oleh karena itu ya Van Mook ngambil Makassar sebagai ibu kota NIK. Terbentuknya negara Indonesia Timur benar-benar membuat marah para pejuang. 17 Juli 1946, di daerah Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, 19 utusan dari organisasi perjuangan di Sulawesi Selatan melebur dan membentuk Laskar Pemberontakan Rakyat Sulawesi Selatan atau LAPRIS. Organisasi ini dipimpin Panglima Rangong Daeng Ngale dan Walter Mongisidi sebagai Sekretaris Jenderal.
Di bawah satu komando, perjuangan pemuda Sulawesi Selatan semakin membara. Hampir setiap malam, para pemuda dan laskar di Sulawesi Selatan menyerang pos-pos pertahanan tentara kolonial Belanda. Perlawanan yang demikian kuat, Belanda kelabakan. Apalagi di situ sebenarnya melegenda seorang Walter Momensidi. Dia menyamar, dia melakukan memasuki asrama Belanda, lalu dia melakukan macam-macam kegiatan sendiri. Kekuatan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan melemah. Karena itulah pada 9 November 1946, Letnan Jenderal Simon Spoor memanggil seluruh pemimpin pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke Batavia. Akhirnya, untuk menghancurkan kekuatan perlawanan di Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal Spoor mengirim Depot Special Truppen atau DST, pasukan khusus pimpinan Westerling. Memang dia adalah pasukan khususnya Belanda. Ya memang pasukan pembunuh, memang dilatih untuk melakukan pembunuhan. Ketika terjadi kekuatan di Sumatera Utara demikian kuat perlawanannya, maka dia dikirim ke Medan. Di Medan dia melakukan hal yang sama, pembunuhan dan segala macam. Nah, ketika kekuatan Belanda di Sulawesi Selatan sedang mengalami krisis, tidak mampu meredam perlawanan itu, yang dipimpin Rain Romo, yang dipimpin dengan Walter Momensidi, lalu pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan itu, maka kemudian dari Medan dia dikirim ke Makassar dengan tujuan yang sama, dengan tugas yang sama, yaitu melakukan teror. Sebagian besar orang itu dibunuh, tembak di lapangan. Kenapa ditembak di lapangan? Karena dia ingin menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Jadi orang itu ditembak di lapangan. Kalau di Parepare, kota saya itu di stand plat bus. Stand plat bus, depan Masjid Raya, itu pusat kota. Jadi rakyat di kota itu dikerahkan untuk menonton itu. Pembantaian itu dengan cara yang kejam. Orang ngomong tanya dikit ditembak kepalanya di depan orang. Ya, ketakutan disebarkan.